Mengenal Imam Fakhruddin Ar-Razi, penulis tafsir induk Mafatihul Ghaib asal kota Rai, Iran. Jika dalam ilmu fikih ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, dalam ilmu akidah ada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dalam ilmu tasawuf ada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidil Al-Baghdadi. Maka dalam dunia tafsir kita akan mengenal nama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi salah satu jajaran ulama penulis tafsir induk yang karyanya terus dibaca sepanjang masa. Keilmuan dan intelektualisnya sangat luas dan karyanya sangat banyak, bahkan lintas bidang ilmu pengetahuan. Banyak ranah keilmuan yang ia tekuni, mulai dari ilmu tafsir, ilmu kalam, logika, fikih, usul fikih, hingga ilmu filsafat. Dalam ilmu tafsir, karyanya yang hingga saat ini menjadi bacaan populer adalah kitab tafsir berjudul Mafatihul Ghaib yang juga akrab disebut tafsir Ar-Razi. Selain dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis karya, ia juga masyhur dengan sebutan ulama multidisipliner ilmu. Semua pokok-pokok dan cabang-cabang ilmu syariat mampu ia tekuni dan ia pahami dengan sempurna. Hampir tidak ada satu ilmu pun yang ia tinggalkan tanpa dipelajari. Nama lengkap dan kelahiran Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abul Falah Ibnu Imad dalam kitabnya Sadratuz Zahab. Imam Fakhruddin Ar-Razi bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain Al-Quraisy At-Tabaristani. Ia lahir pada tahun 544 di Rai, Iran, sekarang dan berkebangsaan Tabaristan, sebagaimana yang disematkan pada namanya At-Tabaristani, yaitu salah satu wilayah kuno yang saat ini berada dalam wilayah negara Iran. Imam Fakhruddin Ar-Razi lahir dari keluarga agamis. Ayahnya Imam Diyadun merupakan ulama tersohor pada masa itu dan dikenal dengan ahli khutbah di kota Rai. Karena itu nama Ar-Razi masyhur dengan sebutan Fakhruddin Ar-Razi Ibnul Khatib. Ayahnya juga merupakan ahli ilmu yang menguasai banyak cabang ilmu syariat dan merupakan murid dari Imam Abu Muhammad Al-Baghawi. Rihlah intelektual Fakhruddin Ar-Razi. Pada mulanya Ar-Razi kecil belajar ilmu agama kepada ayahnya Imam Dihyauddin, mulai dari ilmu-ilmu dasar Al-Quran seperti tajwid dan tempat keluarnya huruf, makharijul huruf, hingga bacaan-bacaan asing yang ada di dalam Al-Quran. Garaib. Di bawah bimbingan ayahnya, Ar-Razi kecil tumbuh menjadi sosok yang sangat cerdas, hebat, dan tangkas. Semua ilmu yang diajarkan oleh ayahnya ia terima dengan sangat mudah dan bisa ia hafal juga dengan cepat. Selain belajar ilmu Al-Quran, Ar-Razi kecil belajar ilmu fikih dengan dialektika yang ada di dalamnya kepada ayahnya juga, hingga ia bisa memahami banyak konsep-konsep fikih mazhab Syafi'iyah, bahkan menghafalnya. Semua ia tempuh sejak usia masih sangat kecil hingga sang ayah wafat. Sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah kitab tafsir Mafatihul Ghaib, setelah ayahnya wafat, ia belajar ilmu kalam dan ilmu hikmah kepada Imam Al-Jaili di Margheh, Iran, salah satu murid Hujjatul Islam Al-Ghazali. Di bawah bimbingannya, ia pula berhasil menghafal kitab Asy-Syamil dengan sempurna, karya Imam Al-Haramain yang membahas ilmu kalam. Ia belajar kepada Imam Al-Jili dengan tempo waktu yang sangat panjang. Setelah ilmu-ilmu yang dimiliki Imam Al-Jili berhasil diserap oleh Ar-Razi, semangat mencari ilmu dalam dirinya terus menggebu-gebu hingga ia mendatangi ulama-ulama tersohor pada masa itu. Di antaranya adalah Imam Al-Kamal As-Sammani dan ulama-ulama tersohor lainnya. Ar-Razi juga mengembara dengan mengelilingi kota Khawarizmia dan kota-kota besar di Khorasan
untuk mempelajari berbagai ilmu. Lelah dan umur tidak menjadi alasan baginya untuk terus belajar mendalami ilmu agama. Bahkan ketika sudah banyak menguasai banyak cabang ilmu, ia tetap belajar dan mengaji kepada para ulama. Setelah rihlah panjang ditempuh oleh Ar-Razi dalam menuntut ilmu, akhirnya ia berhasil tumbuh dan menjadi sosok yang sangat mendalam keilmuannya dan sangat luas pemahamannya. Bahkan ia menjadi panutan para ulama dan orang-orang sepanjang masa. Karena itu, tidak heran dan tidak berlebihan jika para ulama dan orang-orang pada masa itu memberinya banyak gelar. Di antaranya adalah Fakhruddin atau kebanggaan Islam. Gelar yang lain di antaranya adalah Abul Mali, Bapak Kemuliaan, dan Khatibur Rai, ahli khutbah di kota Rai. Karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi dikenal dengan karya-karyanya yang sangat banyak dan terus tersebar dan dibaca di mana-mana. Karyanya tidak hanya dari satu macam cabang ilmu, namun dari beragam bidang keilmuan, mulai dari ilmu tafsir, fikih, ushul, hingga filsafat dan kedokteran. Berikut ini adalah beberapa karya tulis Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir, Al-Madhalibul Aliyah minal ilmi ilahi, Muhassalul Afkar al-Mutakhadimin wal Muhtafkirin, Al-Mahsul fi ilmi usul, Al-Ma'alim fi usulil fikih, Lubabul Isyarah, Isyra'ul Isyarah wa Tanbihah, Syahru Uyanil Hikmah, Al-Mabahits al-Masyrikiyah fi ilmil ilahiyah wa tabiyah, Mankibus Syafi'i, dan karya-karya lainnya. Kewafatan Imam Fakhruddin Ar-Razi disebut dalam mukadimah kitab Ar-Risalah Al-Kamaliyah. Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijriah di Herat, Afghanistan. Dikatakan ia meninggal ketika berselisih pendapat dengan kelompok Al-Haramiyah perihal urusan akidah dan mereka sampai mengkafirkan Ar-Razi. Kemudian dengan kelicikan dan tipu muslihat, mereka meracuni Ar-Razi hingga menghabiskan nafas terakhirnya dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Risalah Kamaliyah fi Hakakil Ilahiyah, halaman 8. Syekhul Islam Fakhruddin Ar-Razi selama hidupnya telah menularkan puluhan karya monumental yang menunjukkan ketinggian ilmunya di berbagai bidang. Di antara magnum opusnya adalah Tafsir Mafatih Al-Ghaib yang tebalnya lebih dari 30 jilid. Akan tetapi beberapa orang menganggapnya menyimpang dengan alasan pemikirannya banyak terpengaruh filsafat Yunani. Bahkan sebagian menyebutnya sebagai orang yang ragu-ragu atau kebingungan karena seringkali menyebutkan argumen-argumen yang rumit. Benarkah demikian? Inilah yang akan dibahas secara singkat dalam video ini. Sebenarnya petualangan Imam Ar-Razi dalam dunia filsafat bukan dalam rangka menguatkannya, tapi justru sebaliknya ia melakukan itu agar bisa menyanggah kekeliruan pemikiran di dalamnya. Sudah pasti untuk mengkritik sebuah pemikiran dengan baik, seorang peneliti haruslah terlebih dahulu memahami seluk-beluk pemikiran tersebut secara mendalam sehingga kritikannya tepat sasaran. Dalam salah satu karyanya, Ar-Razi bercerita, kami ketika awal menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu kalam, kami suka mengenal kitab-kitab para filsuf agar bisa menolak mereka hingga kami menghabiskan separuh umur untuk itu. Hingga Allah memberi petunjuk kepada kami dalam mengarang kitab-kitab yang memuat penolakan atas mereka seperti kitab Nihayat Al-Uqul, Al-Mabahits Al-Masyrikiyah, Al-Mulakhas Syarah Al-Isyarat, Jawab Talmasail An-Najariyah, Al-Bayan wal Murhan fi Ar-Rad ala Ahli Az-Zaki wa Tughyan,
Al-Mabahits Al-Adiyah fi Al-Mathalib Al-Ma'adiyah Tahzib Al-Dalail fi Uyun Al-Masail dan Isyarat An-Nudhar ila Lathaif Al-Asyarar. Kitab-kitab ini semua memuat penjelasan ilmu usuluddin dan penolakan kritik para filsuf dan seluruh lawan. Ar-Razi Itikad Firak al-Muslimin wa al-Musyrikin halaman 91. Berbagai kritikannya pada pemikiran filsafat ini diakui oleh para peneliti yang hidup setelah era Ar-Razi. Bahkan Ibnu Khaldun tak segan merekomendasikan kitab-kitab Ar-Razi untuk mereka yang hendak menolak argumen para filsuf. Ia berkata, siapa yang hendak memasukkan kritik terhadap para filsuf dan akidah-akidahnya, maka ia harus merujuk kitab-kitab Al-Ghazali dan Imam Ibnu Al-Khatib Ar-Razi, Ibnu Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun, halaman 591. Dengan berbagai karya yang dibuat secara khusus untuk menolak pemikiran filsafat Yunani dan teologi Islam di atas, cukuplah dapat disimpulkan bahwa tidak tepat anggapan bahwa Imam Ar-Razi banyak terpengaruh akidah filsafat. Yang ada justru sebaliknya, ia merupakan salah satu tokoh kunci dalam memahami kritik Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap akidah filsafat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Wallahu alam.